Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel belajarku. Go. Nah, gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Semoga teman-teman di sini yang menonton video channel belajarku diberi kesehatan, kelancaran dalam mempersiapkan P3K CPNS 2023. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang lingkungan hidup ya, berdasarkan request dari teman kita yaitu Vicky Autupah. Kak, jika berkenan mungkin bisa membahas terkait pengendali dampak lingkungan ahli pertama. Oke, nah sebelum masuk ke pembahasan soal, untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang dan terus memberikan support kepada teman-teman, jangan lupa ya untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi serta like dan komen pada kolom komentar jika teman-teman ada request soal. Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama soalnya seperti apa. Oke, soal nomor 1. Pencemaran udara yang terjadi di daerah perkotaan semakin meningkat karena asap kendaraan. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu A. Perhutanan perkotaan dengan tanaman keras. B. Penghijauan taman di perkotaan. C. Penghijauan di perkotaan dengan perencanaan yang matang. D. Pembuatan sengkedan atau terasering ya biasanya di perkotaan. E. Reboisasi taman perkotaan dengan tanaman buah-buahan. Nah, kira-kira jawabannya apa nih dari soal yang pertama gitu? Teman-teman boleh nebak dulu kira-kira jawabannya apa. Oke, sudah ditebak? Oke, langsung kita bahas ya. Jadi intinya di soal ini adalah pencemaran udara ya. Pencemaran udara yang terjadi di daerah perkotaan. Karena apa? Karena asap kendaraan. Nah, karena adanya pencemaran yang disebabkan oleh asap kendaraan, nah bagaimana sih cara kita mengatasinya gitu? Nah, dari pilihan yang A, B, C, D, E gitu, kira-kira jawabannya apa? Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu melakukan penghijauan di daerah perkotaan dengan perencanaan yang matang. Kenapa jawabannya yang C gitu? Nah, yang C ini kan fokusnya penghijauan ya. Nah, penghijauan itu kan berarti melakukan semacam tanaman ya atau reboisasi. Jadi kita melakukan penanaman di pinggir jalan gitu. Nah, tujuannya apa? Nah, karena tanaman itu akan menyerap CO2. CO2 ini yang dihasilkan oleh asap kendaraan, sehingga akan mengurangi adanya pencemaran udara gitu. Nah, yang paling cocok ini adalah yang C, penghijauan di perkotaan dengan perencanaan yang matang. Kenapa ya nggak A, B, D, E gitu ya? Kenapa? Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk yang A, penghutanan perkotaan dengan tanaman keras. Nah, di sini masih agak rancu ya. Tanaman keras maksudnya apa nih gitu? Tanaman keras gitu. Jadi yang A ini kurang tepat ya. Terus kemudian yang B, penghijauan taman di perkotaan itu. Nah, ini juga bisa benar gitu, jawabannya bisa benar. Namun penghijauan taman di perkotaan ini harus dengan adanya perencanaan yang matang. Berarti yang B ini kurang tepat. Terus kemudian pembuatan sengkedan di perkotaan. Nah, kalau pembuatan terasering itu tidak cocok ya untuk di daerah perkotaan gitu. Jadi yang D ini bukan. Terus kemudian yang E, reboisasi taman perkotaan dengan tanaman buah-buahan. Nah, ini juga bisa ya reboisasi, namun tidak hanya dengan tanaman buah-buahan. Nah, bisa juga tanaman-tanaman selain non buah-buahan gitu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, penghijauan di perkotaan dengan perencanaan yang matang. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut soal nomor 2. Salah satu fungsi hutan secara meteorologis yaitu A, habitat berbagai jenis flora dan fauna.
B. Penghasil kayu dan rotan. C. Daerah resapan air. D. Mencegah terjadinya pemanasan global. E. Mencegah terjadinya banjir dan erosi. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Teman-teman boleh menebak dulu. Tuh. Oke, sudah ditebak ya. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus mengerti dulu fungsi hutan secara meteorologis itu apa sih gitu. Nah, jadi di sini fungsi hutan itu ada banyak ya, ada klimatologis, ada ekologis, terus kemudian ada penanganan terhadap bencana, terus kemudian ada yang di soal ini ada meteorologis. Nah, teman-teman boleh melihat tuh di Google ya, fungsi hutan itu ada apa aja sih gitu. Nah, teman-teman bisa mempelajari dari situ. Nah, karena di nomor 2 ini fokusnya adalah secara meteorologis. Nah, kita harus tahu dulu artinya. Fungsi hutan secara meteorologis itu apa sih gitu. Nah, fungsi hutan secara meteorologis adalah sebagai paru-paru dunia. Nah, di sini sebagai paru-paru dunia mencegah terjadinya cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Hutan tergolong sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Keberadaan hutan sangat berlangsung ya, sangat membantu dalam keberlangsungan hidup makhluk di bumi. Nah, di sini kan secara meteorologis itu kan paru-paru dunia, pencegah terjadinya cuaca yang ekstrim ya. Cuaca yang ekstrim berarti menujunya ke pemanasan global. Ya kan? Nah, berarti dari pilihan A, B, C, D, E yang paling tepat adalah yang D, mencegah terjadinya pemanasan global. Itu adalah fungsi hutan secara meteorologis. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut soal nomor 3. Sebuah pabrik yang menggunakan teknologi tinggi harus taat pada pembangunan yang berwawasan lingkungan. Salah satu ciri pembangunan yang berwawasan lingkungan yaitu A. Memperhatikan keselamatan lingkungan para pekerja. B. Mempertimbangkan kerugian lingkungan masyarakat. C. Melakukan analisis dampak lingkungan. D. Mempertimbangkan bahan baku di lingkungan untuk jangka pendek. E. Memberikan tunjangan hari tua kepada para pekerja di sekitar lingkungan. Nah, kira-kira jawabannya apa? Boleh teman-teman tebak dulu nih sebelum kita bahas soal nomor 3 itu. Oke, langsung kita bahas nomor 3 ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu pembangunan yang berwawasan lingkungan itu pembangunan seperti apa sih gitu. Nah, pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan dengan sadar dan berencana ya. Dan berencana dengan menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup gitu ya. Jadi intinya pembangunan yang berwawasan lingkungan ini pembangunannya dilakukan secara sadar dan berencana. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan mutu hidup ya. Tujuannya untuk mutu hidup. Dan di sini tidak melakukan eksploitasi terhadap sumber daya gitu, tidak menyia-nyiakan sumber daya yang ada. Jadi pembangunannya itu benar-benar dilakukan secara terencana, secara terperinci, dan aspeknya nanti bisa dapat manfaatnya ketika melakukan pembangunan itu gitu. Nah, sebenarnya dari pilihan jawaban A, B, C, D, E ini sudah bisa ditebak ya. Kenapa sih salah satu ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan itu seperti apa gitu. Nah, jawabannya adalah yang C, yaitu melakukan analisis dampak lingkungan gitu. Karena di sini kan pembangunan berwawasan lingkungan itu pembangunan yang terencana ya, terencana secara matang. Di mana pembangunan yang terencana secara matang itu harusnya ada analisa dampak lingkungannya seperti apa, baik
untuk kedepannya gitu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C, melakukan analisis dampak lingkungan. Kenapa tidak A, B, D, E gitu ya? Nah, yang A, memperhatikan keselamatan lingkungan para pekerja gitu. Nah, ini hampir benar, tapi kurang tepat ya di sini kan, karena lingkungan para pekerja gitu. Sementara di sini kan lingkungan yang mau dibangun gitu, lingkungan yang mau kita bangun istilahnya lah, kita dirikan gitu. Jadi yang A ini kurang tepat. Terus kemudian yang B, mempertimbangkan kerugian lingkungan masyarakat. Nah, di sini juga benar juga, tapi masih kurang tepat yang B. Terus kemudian yang D, mempertimbangkan bahan baku di lingkungan untuk jangka pendek, ini tidak masuk ya. Terus kemudian yang E, memberikan tunjangan hari tua. Nah, ini juga tidak masuk karena di sini konsepnya kan pembangunan yang berwawasan lingkungan gitu. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 4. Pemanfaatan daerah miring sebagai daerah pertanian atau perkebunan yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan adalah A, memanfaatkan lahan miring sebagai daerah industri agraris dan wisata. B, mengelola tanah dengan sistem terasering dan tanaman penguat teras. C, menjadikan daerah miring sebagai daerah wisata dan penginapan. D, menanam pohon, buah-buahan dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan. E, mengelola lahan miring untuk dijadikan sebagai sarana olahraga dan rekreasi. Nah, kira-kira jawabannya apa dari soal nomor 4 ini? Teman-teman boleh nebak dulu kira-kira jawabannya apa. Oke, sudah ditebak gitu. Jadi di sini di soal ini adalah daerah miring ya. Di sini kan daerah miring itu cenderung daerah yang perbukitan. Biasanya ada daerah pegunungan, itu kan daerahnya miring-miring kan. Nah, di daerah pegunungan ini mau dimanfaatkan nih sebagai pertanian atau perkebunan dengan konsepnya ini pembangunan berkelanjutan. Nah, caranya atau langkahnya seperti apa untuk bisa melakukan pembangunan berkelanjutan di daerah miring ini? Nah, kita harus tahu dulu konsepnya pembangunan berkelanjutan itu pembangunan seperti apa sih gitu. Nah, pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan yang dia itu dibangun tidak hanya untuk saat ini, tapi juga memperhatikan kedepannya itu nanti seperti apa gitu. Jadi misalkan pembangunan saat ini itu ya udah untuk saat ini aja gitu, tapi tidak memperhatikan kedepannya itu bukan termasuk pembangunan berkelanjutan gitu. Nah, untuk daerah miring, daerah pegunungan, itu yang paling cocok adalah terasering atau sengkedan. Nah, ini merupakan metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air di tanah. Gitu ya. Nah, biasanya terasering itu kayak tangga gitu. Jadi ada satu wilayah itu buat tanaman gitu, terus di bawahnya kayak gitu tuh. Nanti teman-teman bisa lihat di Google lah gambarnya seperti apa gitu. Nah, berarti dari sini jawaban yang paling tepat adalah yang B, mengolah tanah dengan sistem terasering dan tanaman penguat teras gitu, supaya tidak gampang longsor ya. Jadi perlu adanya tanaman untuk memperkuat terasnya itu gitu. Karena di sini kan daerahnya miring ya. Daerah miring atau daerah pegunungan. Nah, biasanya itu daerah-daerah yang rawan terhadap longsor gitu. Sehingga perlu dengan adanya tanaman untuk memperkuat biar tidak mudah longsor gitu. Oke, jawabannya adalah nomor 4. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 5 ya. Soal nomor 5. Nah, pemanfaatan sumber daya laut yang sesuai dengan
pembangunan berkelanjutan. Nah, ini ada pembangunan berkelanjutan lagi ya. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang gitu. Nah, ini pilihannya ada A, menangkap ikan dengan jala, B, menjual pasir pantai untuk memperoleh pendapatan, C, usaha tambak udang di muara sungai, D, membuat permukiman di sepanjang pantai, E, bertani di sekitar hutan mangrove. Nah, kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh nebak dulu. Oke, sudah ditebak? Oke, kita bahas ya. Tadi definisi dari pembangunan berkelanjutan kan udah tahu. Nah, di sini kan konteksnya sumber daya laut ya. Sumber daya laut, gimana sih kita memanfaatkan sumber daya laut ini supaya tidak tereksploitasi, terus di kehidupan yang akan datang ini masih bisa nih gitu, masih ada gitu, masih berkembang gitu ya, gitu. Nah, sebenarnya dari pilihan jawaban A, B, C, D, E ini sudah bisa ditebak. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang A gitu, menangkap ikan dengan jala. Nah, akhir-akhir ini kan banyak banget tuh yang biasanya menangkap ikan dengan bom, terus menangkap ikan dengan bahan-bahan yang bisa merusak terumbu karang. Nah, itu tidak dianjurkan ya, karena tidak memenuhi konsep dari pembangunan berkelanjutan. Jadi, jika ingin menangkap atau memanfaatkan sumber daya laut, itu harus menggunakan metode-metode atau alat-alat yang aman dan tidak merusak lingkungan di laut ya, lingkungan environment di laut itu gitu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A, menangkap ikan dengan jala gitu. Oke, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini soal latihan buat teman-teman ya. Jadi di sini ada soal usaha pengelola lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan itu seperti apa. Nah, teman-teman boleh ditulis di kolom komentar jawabannya apa sih gitu, dan beserta alasannya. Kenapa teman-teman pilih jawaban yang A misalkan gitu. Itu tadi video terkait dengan pembelajaran lingkungan hidup ya. Nah, di sini saya akan berikan juga link soal. Nah, link soal-soal, terus kemudian link quiz. Nah, quiz ini bisa teman-teman coba langsung ya di quizzes.com. Linknya nanti ada di sini, bisa diketik langsung atau bisa di link yang ada di description ya. Terus kemudian saya juga akan berikan PDF-nya ya untuk 40 soal, ada 40 soal nanti bisa teman-teman download dan bisa teman-teman pelajari gitu ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Belajarku, go, go, go!